saya menggali. Ya, nah kendala yang saya hadapi adalah bagaimana pada saat saya memberikan sebuah tugas, ya, sebuah tugas, karena tugas itu memang tidak akan bisa cepat diterima oleh dosen, apalagi sudah kelas karyawan, ya, lelah, capek, gitu ya. Tapi yang intinya adalah bagaimana dia mengkomunikasikannya kepada siapa? Kepada dosennya, ya. Nah, ini adalah bagian dari apa? Dari soft skill, ya, soft skill. Kita hard skill sudah kita miliki nih ceritanya. Kita punya keahlian hukum, keahlian accounting dan segala macam. Tetapi soft skill yang ini kita harus latih, ya. Karena saya percaya kelas karyawan ini kan kepemimpinannya sudah bagus, ya, inisiatif, ya. Jadi sudah punya soft skill yang bagus gitu. Tapi tinggal dipoles gitu. Jangan malesnya aja gitu, ya. Jadi saya paham gitu kalau sudah capek, kalau sudah capek berarti kita harus, oh ya, ini dengan perlu sentuhan dulu nih. Sentuhannya dengan mungkin ayo semangat, ya. Itu saja modal saya menyampaikan kepada seluruh mahasiswa. Ya, jadi modal saya adalah kesabaran. Saya melayani 24 jam kepada mahasiswa saya semuanya. Saat saya memang lagi dalam keadaan yang tidak yang free, ya, free time, saya selalu cepat menjawab. Tapi kalau pada saat lagi sibuk saya tidak bisa menjawab, tapi selang berapa jam kemudian saya selalu menjawab. Itulah yang mungkin saya lakukan setiap saat selama saya menjadi dosen di Universitas Semputan Tular. Saya bersyukur, ya, para dosen di Universitas Semputan Tular ini sangat mensupport, ya, sangat mendukung program-program yang mungkin menjadi program baru mungkin nantinya, ya. Nah, ini juga sentilan-sentilan Michael tadi ini adalah beberapa dari hasil penelitian anak-anak kami ini, ya, di mana sangat mendukung adanya pembelajaran ini gitu, ya, pembelajaran daring ini, ya. Jadi kalau kita mau memprosesnya bisa saja kan tadi ada proses bagaimana membuat peralihan atau bagaimana, ya, ini karena kita mengikuti iklim yang adalah gitu. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah bagaimana menciptakan kreativitas di dalam seni pembelajaran kita, ya. Jadi belajar dengan kasih, belajar dengan ikhlas gitu, ya. Kalau sudah ikhlas maka semua tuntas, ya. Kalau sudah tuntas maka komunikasi lancar. Itu saja intinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab, Bang Taran. Silakan, mungkin ada yang ditanggapi, Bang Taran. Saya coba mengelaborasi sedikit, Bu Sere. Ya. Kira-kira dalam melakukan pembelajaran bagi kami mahasiswa karyawan, terutama secara daring, apakah dalam upaya itu Ibu mengupgrade teknologi-teknologi baru, ataukah Ibu dari sekian dosen Ibu merupakan salah satu dosen yang juga cukup mahir dalam teknologi? Bisakah Ibu berbagi-bagi soal teknologi yang Ibu gunakan? Ya, baik Bang Taran. Terima kasih pertanyaannya buat kita semua ini, ya. Jadi memang dosen itu harus dituntut, ya, dituntut harus paham dengan teknologi, ya, jangan gaptek gitu. Saya juga dulunya tidak bisa paham dan tidak paham banget itu teknologi. Tapi karena tuntutan kita sebagai dosen, pengajar, pendidik yang selalu mendampingi mahasiswa, saya belajar terus, belajar dari banyak cara gitu, ya. Dari simulasi-simulasi bisa saya pelajari, dari YouTube saya bisa pelajari. Jadi mahasiswa pun jangan punya alasan, aduh saya tidak punya laptop, saya tidak punya kecanggihan teknologi nih Bu, kalau disuruh buat kerjaan ini, kerjaan itu dengan bidang teknologi gitu, ya. Sebenarnya bisa saja belajar itu dari mana saja. Dari YouTube pun saya selalu, ya. Jadi saya kalau pulang kerja itu, ya, walaupun saya online di kamar gitu, ya, free time saya itu adalah saya buka YouTube, ya. Makanya kalau dibuka di Google itu semua mahasiswa saya sudah saya tantang untuk membuat sebuah tulisan dan selalu update dia di blog, ya. Jadi mereka mencurahkan apa yang sudah dia dapat dari saya gitu. Nah, teman-teman, pembelajaran itu mudah, ya. Sebenarnya pembelajaran itu mudah kalau memang kita itu memang niat gitu loh. Nah, kalau kita tidak niat itu tidak akan kita dapat gitu. Sama seperti saya, kalau saya tidak niat jadi dosen, ngapain saya belajar ini, belajar itu, ya kan? Tapi karena saya prosesnya dari memang S1, S2, memang tuntutan lagi, ya, tuntutan lagi itu sebagai fakultas ilmu komunikasi, berarti saya harus ambil lagi magister ilmu komunikasi saya. Maka saya harus
harus memasuki perkuliahan lagi gitu. Itu tantangan buat saya gitu. Dan itu tuntutan saya dan niat baik ya tentunya untuk memberikan pembelajaran. Jadi kalau saya katakan teknologi saya tidak canggih banget Bang Taran ya, tidak canggih banget, tapi saya belajar dari hal-hal yang tidak bisa saya bisa gitu. Dari membuat video-video kecil pun saya sudah bisa mengambil dari beberapa simulasi-simulasi. Nah, itulah yang saya lakukan sehingga pada saat orang butuh saya ya tinggal kontak saya gitu ya, saya membantu saja. Begitu Bang Taran. Baik, terima kasih. Menarik sekali diskusi panel kita ini. Supaya menghangatkan diskusi ini, saya undang partisipan untuk berpartisipasi dalam bentuk pertanyaan. Jika teman-teman ingin bertanya kepada Pak Carlos, ya silakan Pak Carlos. Sambil nunggu teman-teman, boleh nggak tanya sama Prof. Paulin? Boleh, silakan. Karena ini diskusi panel kan. Tadi yang disampaikan oleh Prof. Paulin tadi soal sejarah universitas terbuka, saya sebenarnya mau berbagi, Prof. Di kelas saya itu banyak yang mengenal universitas terbuka, gitu ya. Tetapi saya nggak tahu di luar sana, saya tahunya di kelas saya. Ketika kita berdiskusi misalnya, berdiskusi soal kalau nanti semester 4 itu kampus bikin offline, kamu mau lanjut apa enggak gitu ya. Karena sebenarnya banyak yang kuliah 2020 kemarin itu karena online ini begitu ya, kemudahan untuk mengakses itu begitu. Nah, pertanyaan saya ke Prof. Paulin begitu, apakah ada betul semacam stereotip begitu di luar sana soal kualitas universitas terbuka, sehingga ada banyak kelompok perkuliahan karyawan ini lebih memilih ya sudahlah kalau misalnya memang mau offline berikut kita tetap di UMTD, kita tetap di Universitas CD atau DD gitu ya. Daripada kita harus ke UT begitu. Apa sih yang kemudian membedakan? Apakah benar ada stereotip semacam itu? Mungkin itu, Prof. Terima kasih Pak Michael atas pertanyaannya. Kalau itu sih sah-sah saja Pak. Nggak ada masalah begitu ya. Namanya orang jualan itu kan selalu ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu wajar-wajar saja. Ditanggapi dengan tenang-tenang saja Pak. Ya. Kalau memang merasa terbantu oleh universitas terbuka, ya monggo silahkan. Yang tertarik pada universitas terbuka juga cukup banyak begitu ya. Tapi yang juga nggak bisa mungkin belajar secara mandiri ya mungkin saja itu juga cukup banyak begitu ya. Sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa karakteristik yang dituntut oleh universitas terbuka selain keterampilan kemelekan digital, kemelekan data, teknologi tadi, lalu juga pola pikir ya Pak ya, yang harus critical thinking dan sebagainya. Yang dituntut oleh UT itu adalah kemandirian dan bahwa mereka itu berpartisipasi. Nah, jadi maaf ya Bu Serepina ya, mungkin Ibu bilangnya saya nggak nyuruh-nyuruh gitu ya. Iya memang betul dosen tuh nggak nyuruh-nyuruh gitu ya. Tapi mahasiswanya tidak akan bergerak tanpa ada tugas dari dosen. Mahasiswa tidak akan bergerak tanpa dibimbing dosen. Misalnya begitu. Betul itu. Itu namanya nggak ada inisiatif gitu ya. Nah kalau di UT itu harus berinisiatif dan harus berpartisipasi gitu ya. Kalau berpartisipasi sih rasanya wajar-wajar aja ya Pak Michael ya. Kalau di kelas pun, di kelas tatap muka itu kan ada absensi ya. Harus 80% masuk, harus nyerahin tugas, harus ikut ujian dan sebagainya. Sama Pak, di UT juga gitu ya. Harus ada daftar hadir yang diisi
lalu ada tutorial online selama 8 kali dalam satu semester, ada 3 tugas yang harus diserahkan, begitu ya. Ya monggo silahkan itu dikerjakan, begitu ya. Ada batas waktunya juga untuk memberikan tugas, submit tugas dan sebagainya, ya wajar-wajar saja. Tapi yang menjadi hal utama adalah ketika teman-teman itu sudah terbius oleh stigma bahwa belajar di UT itu gampang karena dianggapnya kualitasnya lebih rendah, jadi gampang. Istilahnya ngegampangin kalau saya bilangnya gitu ya. Terkesan gampang, tapi tidak gampang ternyata. Ya. Banyak aturan yang harus diikuti sebagai mahasiswa dan belajarnya ya memang harus belajar beneran. Gitu ya. Jadi bukan belajar main-main gitu ya, belajarnya ya belajar beneran gitu. Nggak bisa cap-cip-cup gitu ya. Kalau cap-cip-cup itu kemungkinan 50% loh. Kalau di UT cap-cip-cup itu kemungkinannya bukan 50%, Pak. 25% gitu ya, cuma dapat nilainya gitu. Sebab pilihannya kan 4 gitu ya. Jadi kemungkinan salahnya itu adalah 75% gitu. Benarnya 25%. Sehingga nggak lulus kalau 25%. Seperti itu, Pak. Jadi menurut saya zaman sekarang kan kita bebas merdeka ya. Mau pilih yang mana monggo silahkan gitu ya. Mau pilih universitas terbuka monggo silahkan. Mau pilih Butan Tular nggak masalah. Mau pilih ICE Institute seperti tadi Pak Suyut monggo juga gitu. Saya sih nggak masalah Pak gitu ya. Kan kalau di dalam istilah Mas Menteri sekarang ya pasar bebas sempurna gitu, ya. Jadi siapa mau milih apa tergantung kualitasnya. Kalau urusan kualitas Pak, kami juga diakreditasi oleh Ban PT ya Pak ya. Tidak ada masalah, ada yang A, ada yang B prodinya untuk universitas terbuka, jadi nggak ada masalah juga gitu ya. Ada juga yang C begitu, ada akreditasinya. Lalu kami juga diakreditasi dari internasional karena memang ada badan akreditasi internasional untuk pendidikan jarak jauh, yaitu International Council of Distance Education yang berkedudukan di Norway. Ya, kami juga memperoleh akreditasinya. Jadi silakan saja, Pak. No problemo. Terima kasih Prof atas penjelasannya, menjadi tahu akhirnya. Iya, Pak. Ya, Mas Tiran bisa berbagi ini info. Baik. Silakan. Baik, saya Pak Sondang. Saya juga mahasiswa Butan Tular, Fakultas Hukum. Saya juga karyawan. Kedengaran ya suara saya ya? Silakan Pak Sondang. Iya. Jadi ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab juga, yaitu bagaimana kesiapan Universitas Butan Tular dalam menghadapi kuliah daring. Nah ini sebenarnya perlu dibahas tuntas agar kedepannya kita lebih baik dalam melakukan perkuliahan. Seperti kita alami sekarang, masih pandemi COVID, ya, kita masih daring. Nah, kondisinya sekarang masih yang seperti dikatakan Pak Suyut tadi, perkuliahan masih materi offline yang online kan. Bus tadi yang ngomong ya. Nah masih seperti itu kondisinya. Jadi saya kira kalau kita sumbang saran seperti ini, maksudnya ada dalam waktu depan ini standarisasi dalam pelaksanaan kuliah online. Bang Sondang, jadi jangan boleh dipersingkat atau ya, maksudnya biar jangan terlalu banyak warna-warninya di dalam setiap dosen melaksanakan
pembelajaran. Jadi kita ini beragam-ragam nih sekarang. Ada model dosennya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tidak ada standarisasi. Baik, Bang Sodang, saya tangkap. Satu lagi masukan. Baik. Ya, mungkin fasilitas paling tidak internetnya diberikanlah kepada dosen agar pelaksanaan kuliah bisa berjalan dengan baik, karena memang ini jadi kendala juga di dosen, ya, karena dengan menggunakan Zoom 40 menit selesai, tidak ada kelanjutan, ini suatu kendala pembelajaran buat mahasiswa dan dosen. Mungkin itu bisa difasilitasi oleh kampus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Sondang atas sarannya. Saya berikan, kalau saya tidak batasi kita lupa minum, jadi saya berikan waktu untuk kita sejenak minum, karena seru sekali nih diskusi panel kita nih. Kalau tidak dibatasi nanti kita babat terus ini. Jadi saya pikir 1 menit untuk minum, nanti kita lanjutkan lagi. Sekaligus saya akan meminta Pak Suyut untuk menjawab saran dari Pak Sondang. Terima kasih. Universitas Imputan Tular. Universitas Imputan Tular memiliki 2 kampus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan program studi unggulan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Informatika dan Komputer, Fakultas Ilmu Komunikasi, program Pascasarjana S2, serta prospek kerja yang gemilang. Hanya dengan Rp550.000, kamu sudah bisa kuliah. Baik, saya akan melanjutkan panel diskusi kita, dan tadi kita terpotong pada saran dari Pak Sondang. Pak Suyut, sepertinya Bapak berkapasitas untuk menjawab saran dari Pak Sondang terkait dengan banyak ragam pembelajaran yang diimplementasikan oleh berbagai dosen. Kemudian ada saran juga dari Pak Sondang, kalau bisa kampus menyediakan fasilitas kuota Zoom atau kuota data bagi dosen agar pembelajaran Zoom kita tuh tidak putus-putus, Pak. Mohon izin, silakan. Ya, terima kasih Mas Moderator, Mas Sondang, si Buaya. Jadi bukan hanya dosennya, ya, mahasiswanya pun ditunjang. Ya minimal dengan apa namanya, dengan teknologi yang baru bisa adaptif. Dan
tadi sebagaimana Anda ketahui, Anda cukup merasakan bukan materi offline dipindahkan ke online. Karena memang itu kenyataan yang tidak bisa tampilkan. Ya sementara ini memang dulu saya cukup tangan kosong ya dengan modal buku absen. Saya bisa tuh papan tulis sepanjang 4 meter saya tulis dari ujung ke ujung. Izin Pak Suyut, Ibu Prof Paulina sepertinya lagi ada kegiatan. Jadi terima kasih Ibu Prof Paulina sudah bisa hadir dalam webinar. Terima kasih Prof Paulin. Terima kasih Pak Suyut dan teman-teman semuanya. Tetap Terima sehat. kasih. Dalam Amin, berkarya, amin, amin, sukses, amin. maju Makasih, jaya. Halo Bu. Makasih Terima kasih, semuanya. Prof. Sukses ya, Bapak. Terima kasih, Prof. Foto bersama udah belum? Foto bersama. Foto dulu Prof. Foto dulu Ya. boleh. Izin Prof foto bersama. Senyum yang manis. Soal itunya, soal Iya, Ci. Ya, foto bersama sudah. kita foto bersama ya. Kamera dihidupin. Satu, tolong dibuka. 1, 2, 3. Ada 4 slide, sabar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik Ibu Prof Paulina, nanti bingkisan dan sertifikatnya kami kirim via alamat Ibu. Terima kasih. Terima Baik, kasih terima Bapak kasih, Ibu. Prof. Selamat sore. Terima kasih, Prof. Halo. Wassalamualaikum sehat, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari Salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dr. Suyut, silakan dilanjutkan. Ya saudara si Beo ya tadi ya. Ya, Pak Sondang, Pak Sondang. Pak Sonda. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Anda tadi sudah melihat kan memang materi offline terus di online kan. Ya kalau jangankan masalah kuota untuk dosen, buat mahasiswa pun saya ulangi lagi, kalau perlu Anda mendapatkan laptop begitu uang pangkal lunas, Anda dapatkan itu. Karena sarana untuk online itu di situ. Paling tidak biaya untuk offline-nya ditukar demikian. Memang khusus Fakultas Hukum bagian dari ilmu sosial dan humanities itu kita ada kendala bahwa memang hubungan humanities itu tidak bisa digantikan dengan teknologi semacam ini. Contoh misalnya apakah suatu nanti keahlian dalam bentuk mata kuliah keahlian bidang hukum, misalnya pelatihan bidang hukumnya itu peminatan pidana, lebih spesifik lagi menjadi praktisi di bidang pidana, spesifik lagi menjadi persekutor ataupun penuntut umum. Itu bisa terlihat ketika di ruang peradilan semu, dia membacakan apa yang sudah ditulis terkait dengan dakwaan ataupun misalnya seorang penasihat hukum, pembelaan ataupun pledoi. Nah, di sana bisa terlihat yang tidak bisa digantikan dengan online. Kalau misalnya perkuliahan yang sifatnya didaktikal, terus juga doktrin, dogmatika, peraturan perundang-undangan, saya kira masih bisa tergapai untuk pembelajaran jarak jauh dalam bentuk materi yang bisa di-download ataupun materi yang bisa didiskusikan. Tapi kalau sudah masuk materi yang sifatnya keterampilan,
misalnya saya mengajar tentang drafting kontrak, itu cukup sulit ketika saya hanya tampilkan template apa isi konten dari kontrak tanpa juga ada interaktif. Kenapa ada kebutuhan? Karena memang untuk mendraft itu harus ada proses apa mungkin diskusi dulu ya. Kalau dulu itu kalau saya sebagai legal counsel itu lebih dari apa namanya milis ya, atau email-email yang masuk ke saya itu lebih dari 50 email, saya harus merangkum semua, tapi itu cukup kesulitan. Sebetulnya itu juga model daring juga, tapi di sini ada diskusi, ada mediasi, ada negosiasi, sehingga ada bisa menuangkan dalam bentuk draft, tidak serta-merta template. Dan juga tidak serta-merta menjadi seorang jaksa template ya, tidak serta-merta seorang ahli juga template ya. Nah, begitu kira-kira. Nah, untuk kedepannya, sepanjang student juga menikmati online, ya, di perguruan tinggi ini juga harus mungkin bisa pilihan ya, modelnya online full ataupun blended learning. Sementara kampus-kampus yang ada di Indonesia ini secara keseluruhan adalah kampus offline. Mohon dicatat. Jadi kita semua sebagai dosen juga dosen offline, Pak. Sebetulnya. Hanya digantikan dengan fasilitas online karena pandemi. Saya bukan kenapa. UMT ini juga termasuk yang cukup lumayan. Karena saya juga mengajar di beberapa perguruan tinggi, ada perguruan tinggi, ya, yang kirim jawabannya itu melalui WA chat. Tapi kampus UMT hanya adaptasinya cukup 1 semester, setelah itu kita melalui online. Itu perguruan tingginya cukup lumayan, ada di bilangan Jakarta bagian barat lah. Ya. Tapi di sini walaupun di timur, kita juga cukup lumayan, kita dibatasi dan bisa dipertanggungjawabkan materi yang kita sampaikan, diskusi yang kita sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu record semua. Jadi artinya kita mempertanggungjawabkan apa yang saudara-saudara dapatkan, termasuk lecturingnya juga bisa dipertanggungjawabkan terutama dari materinya. Paling tidak itu dulu, sementara ini. Kedepannya apakah nanti konsep pembelajaran jarak jauh ini konsep blended ini nanti modelnya memang itu menjadi pilihan, ini harus dari perguruan tinggi terus harus men-set up ya. Kita harus men-set up betul-betul karena tidak mudah. Dari absensi dosen, absensi student, fasilitas, infrastruktur, ya, untuk menjalankan itu semua. Dan apabila ada sarana prasarana terus juga menyangkut juga akomodasi yang memang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi juga. Begitu paling tidak. Tapi seharusnya sekedar catatan, apabila memang catatan saya tadi juga catatan dari Prof. Pauline tadi terkait dengan pembiayaan nanti cukup murah, harusnya kuliah dengan pembelajaran jarak jauh bisa lebih murah dan lebih kompetitif. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyut. Baik teman-teman partisipan, jika masih ada pertanyaan, Bang Taran, sebenarnya bukan pertanyaan mungkin ya, tapi diskusi. Kali ada unek-unek. Kalau saya juga mungkin ke Pak Dekan misalnya, sambil menunggu teman-teman lain. Jadi kalau kita sudah berbicara sejak awal, kira-kira Pak, masa depan cara daring ini kira-kira bisa tidak kalau sudah dilihat dari pemaparan Pak Bus tadi? Bang Carlos, saya coba ke Karmanalu. Ya. Silakan. Oke, baik.
Pertama-tama, selamat sore dan salam hormat saya ucapkan untuk Pak Suyut, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhutan Tular, kemudian juga kepada Bu Ina, selaku Kaprodi S1 FH Universitas Bhutan Tular, dan juga kepada Bu Serevina selaku dosen Pikom, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, termasuk Bang Taran dan juga Bang Michael. Ya, pertama-tama sebelum bertanya, saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya Karmanalu, ketepatan saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhutan Tular. Dan saya mengajar mata kuliah sosiologi. Mungkin belum semua kenal dengan saya, jadi kita perkenalan dulu secara singkat ya, teman-teman semua, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan sesama dosen. Nah, ketepatan ada yang ingin saya tanyakan. Tapi ya ini pertama bertanya, tapi nanti sekaligus ada sharing singkat gitu ya dari saya gitu. Mungkin kalau atau mungkin kalau untuk sebelum bertanya mungkin sharing saja dulu ya, baru nanti terakhir bertanya. Baik, Nah, silakan Bapak. Kalau untuk saya pribadi, saya juga sebenarnya setuju gitu kalau yang dikatakan pada dasarnya kita semua tuh dosen offline gitu ya. Tapi karena memang situasi yang demikian mengharuskan kita online gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya tidak masalah kita melakukan perkuliahan dengan mengambil dua cara. Bisa dengan daring atau PJJ, bahkan sekaligus bisa juga secara offline gitu. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi dewasa ini gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, bagaimana triknya supaya mahasiswa tidak bosan? Terutama kan untuk di mata kuliah sosiologi gitu kan, orang kan kebanyakan menganggap sosiologi itu kan kata orang Jawa tuh jelimet gitu, banyak teorinya, banyak macam-macam gitu ya, sosiologi dan juga antropologi. Tapi bagi saya pribadi justru disinilah tantangannya bagaimana saya sebagai dosen itu bisa membuat mahasiswa mudah untuk mencerna dan memahami setiap materi perkuliahan sosiologi yang saya berikan. Ya, misalnya kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka memberikan contoh-contoh yang real. Contoh-contoh yang real dan nyata. Bukan contoh-contoh yang textbook, tidak. Saya lebih suka memberikan contoh-contoh yang lebih real dan lebih nyata, dan juga lebih berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, terus kemudian yang lebih update, termasuk juga contoh-contoh yang lebih up to date gitu, sesuai dengan perkembangan situasi saat ini. Karena kan tidak jarang juga kalau kita hanya mengandalkan contoh-contoh di buku atau textbook, itu banyak contoh-contoh yang sebenarnya itu sudah contoh-contoh zaman dulu gitu ya. Contoh-contoh zaman dulu, jadi kan kurang cocok. Dan nanti kan ujung-ujungnya kalau kita hanya mengandalkan contoh-contoh dari buku atau textbook, nanti yang ada ujung-ujungnya mahasiswa malah ngantuk gitu. Jadi saya lebih suka, makanya itulah kenapa saya lebih suka contoh-contoh yang real gitu, atau contoh-contoh yang nyata gitu, termasuk yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama. Nah, kemudian itu tadi sharing singkat. Kemudian kalau untuk pertanyaannya gini. Kalau untuk ini kan seharusnya pertanyaannya untuk Prof Paulin ya, tapi karena Prof siapa? Prof Paulina. Prof. Ya. Sebenarnya ini seharusnya tadi pertanyaan saya untuk Prof Paulina, tapi karena beliau mungkin sudah ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau harus lebih dulu meninggalkan webinar kita gitu ya. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan, baiklah mungkin saya bisa tunjukkan juga kepada Pak Suyut. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau seandainya suatu saat nanti di kampus Universitas Bhutan Tular ini kita benar-benar yang pertama ya, kalau seandainya nanti seandainya suatu saat nanti kampus Bhutan Tular ini kan
Kampus Nusantara ini betul-betul menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh gitu ya, betul-betul pembelajaran secara jarak jauh gitu ya, secara daring atau online begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah saya selaku dosen, kalaupun nanti suatu saat harus betul-betul mengajar jarak jauh, itu masih dimungkinkan untuk melakukan riset ilmiah atau penelitian ilmiah dengan cara terjun langsung ke lapangan gitu. Yang pertama, maksudnya apakah saya masih bisa ketika saya mengadakan penelitian ilmiah terutama tentang sosiologi, antropologi ataupun hukum adat, apakah masih bisa dimungkinkan saya terjun langsung ke lapangan, yang pertama, dan yang kedua, apakah bisa dimungkinkan saya berkolaborasi, jadi selain yang terutama berkolaborasi dengan rekan-rekan mahasiswa, itu nanti selain dengan teman-teman mahasiswa, kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di daerah, misalnya dengan teman-teman di daerah seperti teman-teman dari program guru garis depan atau biasa disingkat dengan GGD seperti itu. Misalnya kalau kita mau penelitiannya ke Papua gitu ya, NTT, di situ kan banyak teman-teman yang tergabung dalam program guru garis depan atau GGD. Nah, misalnya apakah selain bersama dengan teman-teman mahasiswa, apakah kita juga bisa tetap melibatkan teman-teman GGD gitu? Itu yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, sebenarnya sih kalau boleh dipersingkat karena Pak Suyut juga sedang akan ada kegiatan setelah ini, jadi mungkin lebih di spesifik atau inti dari pertanyaan. Oke, itu pertanyaan saya. Jadi apakah menjawab? Ya, jadi apakah untuk dengan pembelajaran jarak jauh, apakah dosen masih dimungkinkan untuk melakukan penelitian lapangan gitu? Yang jadi selain berkolaborasi dengan mahasiswa, bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman GGD atau guru garis depan gitu. Bila kita terjun langsung ke daerah terpencil. Poinnya sudah didapat. Silakan Pak Suyut menanggapi. Baik, terima kasih Pakar. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya Pak. Ya, sama-sama ya, Pak. Tetap sehat juga. Itulah. Juga, Pak. Jadi sebagaimana saya sudah sampaikan, ada hal yang tidak bisa disamakan dengan model online system. Ada yang tidak bisa digantikan dengan pembelajaran daring. Yang kalau sifatnya presentasi, tanya jawab, mungkin bisa. Tapi sifatnya riset base, pengabdian masyarakat, ya, yang menunjang tata kelola tadi Anda sudah sampaikan di garis batas, ya, pulau-pulau terluar, ya, ataupun rakyat miskin yang terlantar, ya, terus juga terkait dengan ilmu humanitis apa saja, daerah konflik yang butuh pendampingan, butuh juga bantuan hukum, ya. Saya kira itu tidak bisa digantikan dengan model online. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, harus dipikir ulang apabila memang kampus itu memang menggunakan betul-betul murni online. Jadi kalau memang perguruan tingginya atau kampusnya memang memilih online, jadi memang studinya memang studi yang base-nya online atau e-learning base seluruhnya program studi. Tapi kalau memang program studinya yang memang yang akan dilaksanakan itu juga menyangkut riset base yang dilakukan secara offline ataupun secara ilmu pengetahuan atau metode penelitian itu empirical research, itu tidak bisa diganti dengan online. Apalagi perhitungan seorang riset harus rilis atau dalam jurnal terindeks Scopus. Padahal harusnya yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah nilai yang penelitian basisnya adalah riset dengan data yang memang diolah atau didapat sendiri atau empirical research, bukan data yang sudah ada terus diolah lagi, ya. Seperti itu Pak.
Jadi sebetulnya kita ini semuanya ada di jalan. Apakah kita jalan mau jalan lurus atau pengen minggir dulu baru jalan lagi, atau terjebak di situasi yang sebetulnya menguntungkan pihak lain. Jadi jangan sampai kita kehilangan keindonesiaan kita juga. Ya, tadi sudah sampaikan saya sengaja itu ada knowledge dan ada wisdom. Ya, kalau knowledge kita berdasarkan informasi teknologi, yes. Karena memang pengetahuan yang kita pelajari sekarang itu sebetulnya dari abad yang belum lama. Tapi knowledge yang kita miliki ini mungkin sudah ribuan tahun. Wisdom yang kita miliki ini sudah ribuan tahun lama. Sehingga tidak bisa hilang begitu saja digantikan dengan cara-cara perkembangan teknologi informasi yang sebetulnya menggantikan nilai-nilai yang ada di Keindonesiaan kita. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Sikat. Ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak ya. Bisa Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun pemikiran teman-teman lain juga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suryo atas penjelasannya. Saya pernah mendapat pernyataan beberapa bahwa memang salah satu yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence adalah penegakan hukum atau orang yang bekerja di bidang hukum. Jadi memang kita perlu menggunakan hati dan perasaan, dan itu terjadi ketika kita ketemu secara fisik. Jadi saya menginterpretasikan itu. Baik, teman-teman, saya pikir kita akan mengakhiri panelis webinar kita, tapi kita akan ada quiz bagi teman-teman yang masih bergabung. Saya akan melemparkan pertanyaan, lalu teman-teman akan menjawab, dan kami akan memilih beberapa orang yang menjawab secara cepat dan benar, dan akan ada bingkisan dan hadiah hiburan. Yang pertama adalah untuk menuliskan jawaban, teman-teman langsung ke kolom chat. Pertanyaan yang pertama, silakan disimak. Apa kepanjangan dari P2K? Ayo, teman-teman panitia, silakan dilihat siapa yang sudah bisa menjawab. Apa kepanjangan dari P2K? Siapa? Baik, kita sudah mendapatkan. Ya, yang berhasil menjawab adalah Pak Pakan Manalo. Kemudian yang kedua, apa kepanjangan dari UMT? Ayo, silakan. Ayo. Hadiahnya ada. Insya Allah. Baik, panitia sudah mencatat siapa yang sudah jawab dengan benar. Catat di sini nama-nama yang pemenang. Pertanyaan ketiga, ayo disimak. Apa arti Tut Wuri Handayani? Wih, sudah jawab. Sudah menemukan? Restu, oke. Pertanyaan keempat. Di mana lokasi kampus Universitas Empu Tantular?
Oke, sudah? Kita kunci yang sudah jawab. Pertanyaan kelima, apa arti daring? Saya ulang lagi, pertanyaan kelima, apa arti daring? Dalam jaringan. Nah, sudah dapat ya, kita sudah dapat pemenangnya. Pertanyaan keenam. Nah, ini disimak baik-baik. Apa lawan kata dari daring? Apa lawan kata dari daring? Ah, sudah? Baik. Pertanyaan ketujuh. Sebutkan. Ini pertanyaan final. Sebutkan baik, kita sudah mendapatkan pemenang yaitu Kak Manalo, Vanilia Samber, Restu Adi Pangestu, Imade, G, Witardi Gondowaristo, Glenn J. Mereka dalam orang yang akan masuk dalam pertanyaan final. Nah, ini penting nih. Yang tadi saya sebutkan akan ada pertanyaan final dan dijawab. Saya bacakan pertanyaannya. Sebutkan dua nama yang pernah menjabat Mendikbud. Sebutkan dua nama yang pernah menjabat Mendikbud. Itu yang pertama. Yang kedua, nama lengkap Dekan Fakultas Hukum Universitas Unpul Tantular. Baik. Baik, pertanyaan terakhir. Apa kepanjangan dari sponsor yang mensponsori acara webinar sore ini? SKK. Apa kepanjangan dari SKK? Sponsor yang mensponsori acara webinar ini. Satu pertanyaan terakhir. Siapa ketua webinar hari ini? Atau ketua pelaksana acara hari ini? Ada yang jawab benar?
Baik, teman-teman sudah mengumumkan namanya. Baik, pemenangnya ada Katmanalu, Yuliati Ningsi, Sondang Sibuea. Dan Yuliati Ningsi adalah orang yang menuliskan nama Pak Suyut paling lengkap dan detail. Saya pikir sudah kita temukan, nanti kita akan kirim bingkisan dan hadiah hiburannya. Terima kasih Pak Dekan, Pak Suyut Margono atas partisipasi panelis dan memberikan pencerahan pada sore hari ini. Dan teman-teman semua, saya mencatat beberapa hal yang penting bahwa ada tips dari Prof. Pauline. Pertama, kalau kita mengadopsi daring, ada tipsnya. Yang pertama, banyak partisipasi daring, kemudian buat studi plan-nya, lalu buat ruang dan waktu pembelajaran yang nyaman, lalu pahami apa yang akan kita pelajari, menggali apa yang akan kita pelajari, lalu berinisiatif dan konfirmasi terhadap hal-hal baru, lalu internet yang stabil. Yang terakhir adalah eksplorasi dan saling berbagi. Saya pikir itu tips yang saya ambil untuk kita semua ketika kuliah ini bisa kita pakai dalam pembelajaran kuliah. Saya akhiri kegiatan webinar ini. Terima kasih untuk partisipan yang sudah hadir, baik dari dosen maupun dari mahasiswa dan siapapun yang sudah bersedia ada bagi kami dan mengikuti acara kami dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang kami sajikan pada sore hari ini memberikan ilmu baru sehingga kita dapat menghadapi pembelajaran sistem pembelajaran baru ke depannya. Baik, untuk peserta atau partisipan, sudahkah mengisi absen? Untuk keperluan sertifikat? Belum. Share dong linknya. Baik, terima kasih semua. Saya izin live ya. Terima kasih Pak Suyut. Terima kasih Pak. Terima kasih atas terselenggara seminar webinar ini. Luar biasa tadi ada dari Dikti ya, mau hadir, dan apresiasi kepada panitia dan juga Ibu dosen, Bu Serpina Turmaida, Magister Komunikasi yang telah menyelenggarakan ini, pada para panitia, moderator, dan para panelis lainnya juga, Pak Dr. Busrizal, pada para dosen yang hadir. Salam sehat seluruhnya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, demikian acara webinar kita pada sore hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan semua. Dan selamat sore. Linknya udah belum? Form buku udah belum? Sudah semua. Ibu saya izin makan, Bu. Ya, silakan. Kamu merasa lapar? Iya. Makan Bang.
Suaranya nggak ada ya? Ada yang nggak bisa? Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Terima kasih. Oh, Dimas. Langsung dari kantor ya? Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela. Terima kasih semua. Ibu. Nggak apa-apa kan udah terakhir. Oke, rasanya kemarin udah selesai. Ya, rasanya lega ya.